Guna mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang terdampak akibat pandemi COVID-19, seorang perajin di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung membuat pelatihan foto produk dengan menggunakan gawai secara gratis. Ya, pelatihan yang berlangsung sejak bulan Juni ini sudah membantu lebih dari 150 pelaku UMKM di tanah air meningkatkan citra produk mereka lewat foto. Di tengah kesibukannya sebagai perajin daur ulang, Citra Setio Pratiwi sejak bulan Juni lalu meluangkan waktunya untuk membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah yang terdampak pandemi virus corona dengan membuat pelatihan foto produk UMKM dengan menggunakan gawai secara gratis. Perempuan yang memiliki hobi fotografi ini melihat di masa pandemi banyak konsumen yang beralih ke media sosial untuk berbelanja makanan atau kerajinan. Hal itulah yang mendorong Citra mulai mengajak pelaku UMKM membuat foto produk agar semakin menarik. Selama 4 bulan berjalan, Citra telah membantu lebih dari 150 pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Berharap apa yang ia lakukan dapat membantu meningkatkan omset penjualan produk UMKM, sehingga ekonomi di tingkat mikro dapat kembali pulih dan bergeliat. Ya, lalu seperti apa konsep dan pelayanan pelatihan foto produk gratis ini? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Mbak Citra Setio Pratiwi. Selamat pagi Mbak Citra, apa kabar Mbak? Iya, selamat pagi. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini menjadi angin segar sekali ya buat para pelaku UMKM ya Dika yang saat ini Betul. mengalami pandemi COVID-19, mungkin omsetnya juga menurun. Ya. Nah, kita langsung bertanya Ya. ke Mbak Citra, ini bagaimana bisa mendapatkan ide pelatihan foto produk gratis bagi pelaku UMKM dan konsepnya seperti apa sih Mbak? Oh iya. Jadi berawal dari saya suka bebikinan kerajinan tangan, barang daur ulang. Itu saya juga suka fotografi tuh. Jadi saya memperdalam ilmu saya secara otodidak, kemudian saring barter ilmu juga kepada suami saya. Di masa pandemi ini kayaknya saya hmm, nggak ada manfaatnya deh kalau saya punya ilmu saya sendiri gitu kan. Jadinya saya inisiatif di masa pandemi ini, gimana sih orang itu bisa belajar foto minimal produknya aja untuk hasil fotonya tuh sedap dipandang, bernilai seni, dan apalagi yang para UMKM itu bisa meningkatkan eh, nilai jual atau merubah sudut pandang para konsumennya supaya foto produknya semakin baik. Baik, jadi memang harus ada langkah inovatif juga Iya. untuk bisa membuat si produk ini bisa dikenal masyarakat dan juga menarik untuk dibeli. Mbak, kalau kita lihat selama ini sebenarnya apa sih hal-hal yang mungkin harus dihindari atau justru kesalahan besar saat kita mengabadikan atau memfoto gitu ya, memotret produk kita dan akhirnya justru tidak menarik dan Iya. tidak ada impact-nya untuk penjualan. Apa sebenarnya kesalahan terbesarnya? Kesalahan terbesarnya mungkin dari pengambilan angle. Jadi mereka tuh biasanya ngambil posisinya salah tuh, dalam artian hero-nya atau produknya yang mau ditonjolkan tuh biasanya ditaruh di belakang. Nah, kemudian secara cahaya juga kurang. Kemudian mungkin aksesoris atau pendukung-pendukung di sekitar area produknya itu kurang mendukung lah istilahnya. Jadi Baik, kurang menarik. Oke, jadi baik. memang harus digarisbawahi ya si produk ini sendiri yang harus ditonjolkan Iya, dan angle-nya itu betul. sangat mempengaruhi Iya, ya Mbak ya? Komposisi iya, juga penting ya. Lalu untuk iya. produk-produk kan ada beragam jenis produk dari UMKM, dari makanan, mungkin bahan-bahan pangan juga. Ini apakah sama komposisi untuk melakukan pemotretan pada sebuah objek? Lalu bagaimana juga konsep pelatihannya kan secara daring ya atau online? Mengajarkannya bagaimana, Mbak Citra? Iya. Jadi, saya itu memang, membuka pelatihan ini secara buka di grup WA, karena saya tidak mau Zoom, karena walaupun pelatihan ini saya lakukan secara gratis, saya maunya profesional. Jadi saya benar-benar ingin melatih mereka ini, benar-benar, bermanfaat untuk, produknya sendiri untuk membangun ekonomi keluarga, bahkan bisa membantu negara kita nantinya. Jadi saya buka kelas, kelas setiap setiap kelas basicnya itu
selama 3 minggu. Jadi benar-benar peserta demi peserta satu persatu saya koreksi hasilnya. Kemudian untuk foto produk, untuk foto bunga outdoor dan foto keluarga itu pasti ada komposisi warna yang berbeda-beda dan teknik yang berbeda. Oke, Ya. jadi memang karena di masa pandemi ini sendiri harus lewat daring juga ya Betul. Mbak. Nah ini bagaimana mengelolanya Iya. dan siapa saja sih yang berhak ataupun memang mereka yang akhirnya mendapatkan ilmu fotografi ini? Ya, kebetulan kemarin saya kelola sendirian, itu sempat mata saya juga sakit kan karena 3 minggu 150 peserta se-Indonesia, luar biasa. Kemudian untuk yang mengikuti kelas ini saya utamakan yaitu para UMKM, perintis atau pemula. Tetapi kalau misalnya mereka untuk umum pun saya buka, tapi didahulukan dulu yang mereka mempunyai para atau penggerak UMKM. Oke, Oke. baik. Jadi Kalau dari usia remaja sampai tua saya buka, nggak apa-apa. Oke, Oke. siapapun sebenarnya, Iya, tapi betul. memang diutamakan untuk mereka yang Iya. sedang merintis ataupun memang pelaku UMKM pemula ya agar bisa meningkatkan lagi Iya. penjualan produknya. Baik. Lalu Iya. bagaimana perkembangannya Mbak Citra selama mengikuti kelas pemotretan gratis ini? Apakah ada kenaikan omset yang signifikan dari pelaku UMKM sendiri, Mbak Citra? Ya, alhamdulillah reviewnya dari para peserta ini saya cukup terharu karena memang ada peningkatan produk di penjualan mereka. Kemudian yang biasanya yang ibu-ibu rumah tangga nggak berjualan pun bahkan dititipkan para tetangganya yang punya UMKM suruh bantu fotoin produk mereka. Jadi saya menanam bibit-bibit di setiap daerah ini supaya mereka nantinya bisa menebar ilmunya ke orang lain lagi. Oke, jadi memang tidak Oke. mungkin bergerak sendiri, harus ada regenerasi Iya, ya, betul, harus ada betul. yang meneruskan. Iya. Oke, Mbak, mungkin ini sekedar tips untuk pemirsa Halo Indonesia, mungkin yang belum sempat ikut pelatihan Mbak Citra sendiri, apa yang harus dilakukan atau dipersiapkan untuk memulai foto produk mereka yang punya nilai jual? Ya, jadi foto produk secara kita mau yang profesional itu tidak harus dengan biaya mahal kok. Jadi kita mempersiapkan aja dengan barang-barang yang ada di rumah atau barang-barang yang murah meriah di rumah itu bisa loh jadi foto produk yang seperti profesional atau foto studio. Jadi karton hitam, Manila itu, karton putih juga yang beli di ATK juga bisa loh nantinya bisa untuk menampilkan hasil foto produk yang baik gitu. Kemudian dengan aksesoris-aksesoris yang ada di rumah juga bisa gitu. Tetapi dengan menggunakan teknik angle. Baik, sepertinya kami mengalami gangguan teknis dengan Mbak Citra. Nah, kita akan melanjutkan lagi perbincangannya karena ini menarik sekali ya Dika. Namun usai jeda berikut, untuk itu tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia.